Halo, saya Dr. Leo. Selamat datang di channel Malpractice Makes Perfect, channel tentang ilmu hitam dunia kedokteran. Sesak terlalu mahal untuk dibiarkan hidup. Terlepas dari dua kasus yang barusan Anda lihat, saya percaya banyak pasien sesak tewas. Dan sengaja by design tewas. Pasien sesak berpikir nyawa mereka sangat berharga, harus diselamatkan dengan segala cara. Semua jerih payah dan resources harus dikerahkan supaya mereka tidak tewas. Agak jauh dari realita di mana ya pasien sesak kalau tidak bisa diklaim rawat inap, ya harga nyawanya 300.000, harga klaimnya 300.000. Dan kalau bisa diklaim rawat inap, harga nyawanya sekitar 2 juta sampai 6 juta. Ya itu aja. Kalau butuh lebih dari itu, apa jawabannya? Infus oksigen, tunggu mati, tewas. Dan pasien perlu mengerti bahwa jaminan kesehatan dan pasien punya dua kepentingan yang berbeda. Jaminan kesehatan harus menjaga supaya dia tidak rugi. Harus menjaga supaya pembiayaan tidak bocor. Sedangkan pasien harus konsentrasi bagaimana kepentingannya dia terjaga, di mana dia harus tetap hidup, mendapatkan obat yang benar. Dua kepentingannya ini berbeda. Bukan cuma berbeda, dua kepentingan ini bertolak belakang. Kalau pasien dikasih terapi yang benar, dia dengan sakit kronisnya akan hidup lebih lama dan membutuhkan obat lebih banyak. Artinya apa? Kalau pasien hidup lebih lama, pembiayaan akan makin bengkak, melawan kepentingan jaminan kesehatan. Jadi kamu disuguhi hoax kalau dibilang jaminan kesehatan dan pasien punya kepentingan yang sejalan. Kepentingan mereka tidak sejalan. Kepentingan mereka berseberangan. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya pasien sesak tewas, pembiayaan terjaga, tapi tidak viral? 4 hal yang bisa dikerjakan jaminan kesehatan untuk menghemat biaya. Pasien akan tewas, tapi tidak viral. Pertama, cara bayar di rawat jalan. Jadi kita kerjain dulu pasien di rawat jalan. Kemudian kita kerjain pasien di UGD atau syarat rawat inap atau syarat pembayaran UGD. Kemudian kita kerjain pasien kalau dia minta obat yang benar. Jadi kalau pasien minta obat yang benar yang supaya hidupnya panjang, ya asuransinya jaminan kesehatannya rugi dong. Orang bayar preminya kecil, minta obat yang benar, ya kolaps nanti. Dan yang keempat, nggak usah ngapa-ngapain, karena banyak pasien yang pakai jaminan kesehatan ini, lingkungannya mendukung pasien cepat tewas. Nah, kita akan bahas satu-satu. Jadi ada 4 cara ya. Kerjain pasien di rawat jalan, kerjain pasien di UGD, persulit pasien dapat obat yang benar. Kemudian yang keempat, nggak usah ngapa-ngapain juga pasien akan tewas dengan cepat, dengan sendirinya. Ngerjain pasien di rawat jalan. Jadi pasien sesak, bagaimana caranya ngerjain pasien sesak di rawat jalan? Jenazah yang keluarganya marah-marah, histeris di UGD karena tewas dengan sesak, itu jarang lahir dari pengobatan rawat jalan yang benar. Seringkali ya yang seperti ini dirawat jalan dengan salah. Jika seseorang diobati rawat jalan dengan benar, bukan berarti mereka nggak mungkin tewas di UGD. Bukan itu maksud saya. Tapi keluarga akan paham bahwa mereka sudah diobati dengan benar. Keluarga yang menerima pengobatan yang benar sudah double check dari berbagai sumber bahwa memang pasien mengalami pengobatan yang benar. Keluarga pasien paham risiko dan paham bahwa akan tiba saatnya dan tanda-tanda di mana nyawa pasien mungkin akan melayang.
Ini berbeda cerita kalau pasien diobati dengan salah. Nah, kok gitu sih? Memangnya kenapa kalau pasien diobati dengan salah? Metode komunikasinya beda, bro. Kalau pasien diobati dengan salah, katakan saya yang mengobati pasien dengan salah. Apa ya iya saya bilang ke pasien, ibu double check terapi saya. Ibu cek lagi, siapa tahu saya salah. Enggak. Saya justru akan mempersuasi pasien karena saya tahu saya mengobati dengan salah. Demi menjaga klaim, saya akan bilang ke pasien, percayalah pada saya. Saya ini dokternya, saya ahli. Kalau kamu nggak percaya saya, udah nggak usah berobat di saya. Nah, kalau diberikan komunikasi seperti ini, jelas keluarga pasien yang mungkin juga tidak mampu untuk mencari pembanding informasi yang diberikan atau melakukan double check pengobatan yang diterima, meletakkan kepercayaan 100% kepada dokter yang memberikan pengobatan yang salah. Jadi ketika pasien meninggal, keluarga itu shock, merasa seperti tersambar petir. Kok udah diobatin dengan benar masih kayak gini sih? Selama ini mereka percaya mereka dapat terapi yang benar. Hanya percaya, tapi tidak terukur, tidak ada pembanding. Dan akhirnya ya ketika kematian datang, kemarahan itu lebih daripada mereka yang dapat terapi yang benar. Karena ketika kamu kasih terapi yang benar dan memburuk, kamu kasih tahu terapi saya sudah benar, tapi kondisi pasien memburuk, kemungkinan kematian sudah dekat. Kalau kamu kasih terapi yang salah dan memburuk, kamu langsung rujuk. Karena kamu tahu dari awal terapimu sudah salah. Terapi yang salah nggak bisa lagi ditingkatkan ke terapi yang lebih benar atau lebih salah. Ya udah salah kok. Jadi itu loh beda alur komunikasinya. Ini mungkin tidak diperhatikan oleh banyak dokter dan pasien. Tapi kalau kita udah ngobatin orang dengan salah, itu kalau terjadi perburukan kita nggak bisa lagi meningkatkan kualitas atau menurunkan kualitas, karena ini sudah di jalur yang tidak ilmiah. Sehingga kita akan rujuk pasien dengan komunikasi bahwa selama ini kita obatin dengan benar. Iyalah, kalau pasiennya memburuk terus saya bilang saya ngobatin dengan salah, kan dikeroyok saya. Jadi pasien ke UGD kalau diobatin dengan salah, itu ekspektasinya jauh lebih besar daripada diobatin dengan benar. Karena ketika diobatin dengan benar itu akan ditingkatkan kualitasnya sampai maksimal, lalu selesai. Dikasih tahu akan meninggal dalam waktu dekat. Terus terang saya tidak suka dengan komunikasi yang terakhir ini, karena akhirnya pasien dengan pengobatan yang salah dirawat jalan, keluarganya menaruh ekspektasi yang sangat tinggi kepada dokter UGD yang mungkin juga tidak punya kapasitas atau pembiayaan untuk menolong. Mereka masuk UGD dengan kemarahan dan ekspektasi yang tinggi. Kepada siapa? Bukan kepada dokter rawat jalan. Mereka marah kepada dokter UGD. Kenapa pasiennya tewas? Dia tewas di tanganmu. Ini salahmu. Jadi, by design, jaminan kesehatan atau sistem kesehatan yang ngerjain pasien di rawat jalan ini mengadu domba dokter rawat jalan dan dokter UGD. Jadi nangkep ya, malpraktek medis itu bukan sekedar mengadu domba dokter dan dokter yang lain. Malpraktek medis juga menumbalkan dokter dan tenaga kesehatan yang mungkin tidak punya salah apa-apa. Ulang lagi diceritakan tadi, pasien tewas di UGD, yang disalahkan dokter UGD, yang disalahkan tenaga kesehatan di UGD, perawat di UGD. Padahal kan mereka hanya nerima, selang 1 jam meninggal. Di mana komunikasi rawat jalan? Di mana? Jawabannya sederhana. Di 200-300 ribu nggak boleh viral. Di sana titik dosanya. Di mana-mana bisnis itu ya cuma 2 model: mencari keuntungan atau menghindari kerugian. Ya kasih contoh kayak saya jualan ikan, ya saya beli 500, saya jual 600, mencari keuntungan. Contohnya saya mau bangun jalan raya,
saya proyek 1M, saya dipatok sama pemerintah daerahnya 500 juta, ya udah saya bangun dengan 400 juta, 100 juta saya kasih kepala daerah, saya menghindari kerugian. Jadi ada dua model bisnis, dan dari dulu sampai sekarang ya model bisnisnya itu aja, menghindari kerugian atau mengambil keuntungan. Nah, sama jaminan kesehatan, interaksinya dengan dokter dan rumah sakit kan gitu juga. Jadi ketika dibayar 200 sampai 300 ribu untuk rawat jalan, atau 50 ribu untuk rawat jalan, sampai 100 ribu untuk rawat jalan, apa sih yang dikomunikasikan ke pasien? Apa sih yang dikomunikasikan ke dokter? Ya kan mereka bilang bahwa mereka akan mengobati pasien dengan benar. Sebenarnya ini gampang diverifikasi, masalahnya nggak ada orang yang memverifikasi apakah benar atau tidak pengobatan di lapangan. Kalau kembali ke konteks sesak, ada 5 hal yang bisa buat orang sesak rawat jalan. Rawat jalan itu gagal jantung, asma, PPOK atau emfisema, infeksi paru, serangan jantung. Itu 5 hal yang sering buat kita sesak dan datang ke dokter di rawat jalan atau poliklinik. Adakah penyebab lain? Banyak. Tapi supaya mengerucut dan fokus, kita bahas 5 aja cukup. Nah, coba simak tabel pembiayaan dari setiap penyakit yang saya sebutkan. Ini sering terjadi di Indonesia. Dan kalau kontrol tiap 6 bulan biayanya sekian. Lihat di situ. Minimal berapa? 1,6 juta. Kalau obatnya benar. Dibiayain berapa? 300 ribu. Gimana caranya? Ini kan mujizat, kayak meminta dokter mengubah air menjadi anggur. Gak mungkin, pasti pasiennya tewas. Kenapa pasiennya tewas? Yang dikomunikasikan oleh jaminan kesehatan dan kemampuan membayar jaminan kesehatan itu beda langit dan bumi. Tidak sama. Ya, beda langit dan bumi mungkin hiperbola ya. Kalau begitu mungkin bisa saya katakan beda 1 juta. Karena bisa kita hitung. Biaya-biaya di atas tadi, di tabel itu, kan tidak termasuk penyakit-penyakit katastrofik. Gagal liver, gagal ginjal itu banyak di Indonesia. Lebih banyak daripada yang kita harapkan atau kita perkirakan. Kemudian sakit kanker, itu kan kemungkinan pasien-pasien kritis ini akan meninggal karena sesak dan bisa kita cegah kalau ada pembiayaannya. Itu belum kita hitung. Ini jadi masalah besar karena biaya premi 240.000 sampai 900.000 per orang. Sedangkan per 6 bulan banyak dari mereka butuh 6 juta sampai 5 juta. Solusinya apa? Kalau saya jadi direktur jaminan kesehatan, saya nggak mau dong diganti atau dicopot. Ya saya harus kasih solusi. Meskipun solusi itu sebenarnya kalau yang sesuai harapan masyarakat itu mujizat. Jadi kita pakai solusi yang mungkin kita kerjakan, yaitu ya bohongin pasien, ya kita harus salah obat. Kita bukan cuma harus salah obat, kita harus tidak memeriksa kondisi pasien sebelum pemberian obat, dan juga tidak melakukan kontrol pengobatan. Artinya kita tidak peduli efek samping obat, kita tidak peduli efektivitas obat. Kalau kita bisa lakukan itu dan pasien ngahong-ngahong aja, ya udah aman, nggak viral. Ya. Dan biarkan ya, pastikan karena pengobatan tidak terkontrol, karena pengobatan tidak didahului dengan parameter yang objektif dan obatnya salah, pasien pasti berakhir di UGD. Nah, ketika pasien di UGD itu ya baru kita kerjain di UGD lagi, kan ada teknik yang lain kita ngerjain pasien di UGD. Nah, di cover, tapi kan tidak sesuai dengan waktu dan kebutuhan pasien. Toh untuk pasien-pasien yang ini banyak yang nggak ada kuasa untuk melakukan tuntutan hukum. Maksudnya kalau kamu sekarat, kamu nggak mampu bayar dokter yang bisa menyelamatkanmu, ada kemungkinan besar saya sebagai direktur jaminan kesehatan seumpamanya place a bet bahwa kamu juga nggak mampu bayar pengacara. Jadi masalah rawat jalan
untuk pasien sesak itu balik ke komunikasi sebenarnya kan. Saya nggak tahu dokter yang lain, tapi kalau saya dikasih uang yang jauh di bawah kebutuhan pasien, dan kalau saya tidak mengerjakan, saya diganti dan mata pencaharian saya hilang, saya akan bohongin pasien. Kalau yang lain mungkin hatinya akan lebih bersih, saya nggak bisa. Ya saya pasti bohongin pasien. Ya saya pasti sengaja ngasih obat yang salah ke pasien. Saya pasti akan mendorong mereka untuk tidak mendorong untuk mereka jangan ke dokter yang lain. Prinsipnya sederhana. Kalau sama pasien yang seperti itu, kalau kamu mau kerja sama saya, kamu harus percaya saya. Kalau kamu nggak percaya saya, cari dokter yang lain. Kan saya yang dokternya, kamu yang di sini. Semboyannya kayak gitu. Dan akhirnya ketika pasien sekarat dan masuk UGD, teman sejawat dokter di UGD yang jadi korban, jadi tumbal. Tapi kalau saya jadi direktur jaminan kesehatan, saya nggak boleh peduli itu. Kalau seumpamanya dokter di UGD dikomplain sampai viral, kan tinggal pecat. Dokter kan banyak. Terus kalau pasien yang meninggal bagaimana? Kalau pasien yang meninggal itu mau buat keributan, ya udah abaikan saja. Toh pasien yang butuh jaminan kesehatan saya kan banyak. Jadi dokternya replaceable, pasiennya expendable. Dan kita jalan ke sana di rawat jalan, kita bertindak seperti itu sampai kita ngerjain pasien di UGD. Nah, ini ya tak kontroversial secara keilmuan, tapi kontroversial mungkin secara sosial. Pasien kalau sudah landing di UGD dengan sesak, itu biayanya sangat besar kalau mau diobati dengan benar. Nah, masalah UGD dan poliklinik ini beda. Poliklinik artinya rawat jalan. Kalau kamu ke dokter paru umpamanya dengan asma untuk kontrol asma, kamu tahu dan dokternya tahu kamu datang karena kamu asma. Jadi pengobatannya itu tidak nyari kiri kanan, enggak. Fokus asma. Jadi pembiayaannya lebih terprediksi. Dan asuransinya akan interogasi dokternya sangat detail. Kalau tiba-tiba asma terus periksa contohnya fungsi ginjal gitu kan, aneh. Tapi tidak demikian kalau UGD. Dan bukan begitu cara dokter emergency berpikir. Jadi begitu pasien masuk UGD, kita itu tidak tahu penyebab dia sesak. Kita tidak tahu latar belakangnya dia apa. Dia bukan pasien regulernya kita. Artinya apa? Kita harus periksa semuanya. Kita harus periksa semua kemungkinan yang umum terjadi. Saya nggak bilang, periksa yang genetic testing atau something yang jarang terjadi kalau kecurigaannya nggak kuat. Tapi yang umum terjadi itu harus kita periksa. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Ketika pasien masuk UGD, kita tidak tahu. Itu yang membedakan. Dan perbedaan ini sangat berpengaruh di biaya. Contoh kasus sederhana. Pasien asma masuk ke UGD sesak, yakin bukan karena PPOK. Karena kalau dia asma jangka panjang, pengobatannya salah, dia bisa jadi PPOK, dan PPOK-nya bisa menyebabkan sesak. Asma kalau diobatin salah bisa gagal jantung, yakin bukan karena gagal jantungnya. Atau pasien gagal jantung, itu kalau diobatin dengan salah atau tidak adekuat atau tidak cukup, atau pada fase terminal ketika gagal jantung menuju kematian, paru-parunya terendam 24 jam sehari. Yakin dia bukan sesak karena gangguan paru atau PPOK. Atau mungkin karena sakit baru. Contohnya orang PPOK datang dengan sesak, ternyata serangan jantung. Ini skenario yang fiktif sekarang, di otak saya fiktif, tapi kalau di UGD bisa jadi nyata. Dan tidak jarang, bukan kasus yang 1 dari 200 juta orang, bukan. Jadi kalau mau pasiennya selamat, begitu dia masuk UGD, dokter yang tidak tahu bertanya, mencurigai, lalu mencoba membuktikan sakitnya apa. Ini penting, bukti. Dia bukan saya juga bukan. Buktinya sakitnya apa. Lalu dia memberikan pertolongan yang sesuai dengan bukti itu.
Nah, kalau pola pikirnya seperti ini, akan terbentuk banyak tes yang hasilnya normal. Kalau kamu benar dilayanin di UGD dengan kualitas yang baik, banyak hasil tesnya normal. Artinya apa? Artinya dokter itu mencoba membuktikan kecurigaan beliau dengan melakukan tes sebelum kamu tewas. Dia mau cari tahu apa yang kemungkinan bisa bikin kamu tewas. Jadi banyak yang kemungkinan itu normal. Contohnya kalau pakai analogi itu petugas bom, petugas gegana lah yang nyari bom. Katakan fakultasmu atau hotelmu diancam bom, asrama gitu diancam bom. Itu kan tim gegananya akan cari tiap ruangan. Dia masuk ruangan 1 nggak ketemu, ruangan 2 nggak ketemu, ruangan 3 nggak ketemu, ruangan 4 nggak ketemu. Kamu kebayang nggak berbahayanya kalau orang yang bayar gaji atau atasannya tim gegana ini bilang, aduh, tiap kamu masuk ke ruangan tuh saya harus bayar loh. Jangan masuk tiap ruangan. Masuk aja ruangan yang paling kamu curigai ada bomnya. Bahaya nggak? Lahirlah kalimat di emergency itu oleh jaminan kesehatannya kalau kita dialog. Dokter harus benar-benar yakin dulu sakitnya apa sebelum melakukan tes. Kamu kan dokter, kamu harus yakin dulu sebelum kamu tes. Jangan tes kalau kamu nggak yakin. Ini kalau dianalogikan ke ahli bom itu kan jadi konyol dan sangat bodoh. Kamu kan ahli bom, kamu harus tahu dong ruangan mana yang ada bomnya. Kalau kamu masuk kamar nggak ada bomnya, potong gaji. Apa yang akan dilakukan ahli bom itu? Ya sederhana lah. Tunggu aja bomnya meledak. Ngapain saya dipotong gajinya? Toh yang mati bukan saya. Ya kalau dokternya gimana? Ya sama kan. Diperiksa potong gaji, mending tunggu mati. Toh yang mati bukan saya. Dan begitulah bagaimana pasien sesak tewas di UGD. Jadi seorang penjinak bom itu yakin ada bom setelah bomnya ditemukan. Seorang dokter yakin ada penyakit setelah bukti sakitnya ditemukan, hasil tesnya positif. Bukan sebelum itu. Kalau sebelum itu namanya dugaan, makanya kalau tanya jawab kita menduga. Keluarga pasien yang tewas pasti marah dan seringkali kalimatnya adalah kita sudah ke jaminan kesehatan atau saudara saya kerja di jaminan kesehatan dan dia bilang itu ditanggung. Benar ditanggung, tapi ditanggung pada waktu yang salah dan syarat yang salah dan jumlah yang salah. Saya boleh dong bilang, saya bisa nanggung biaya kankermu. Berapa saya kasih? Rp10.000. Tetap ditanggung. Nggak, secara legal kamu nggak bisa bilang saya nggak nanggung loh. Saya nanggung Rp10.000. Itu juga tetap ditanggung bahasanya. Nah, tapi kan ditanggung pada jumlah yang salah, waktu yang salah, syarat yang salah, yang percuma. Ibarat tadi, penjinak bom. Apa dia nggak dibayar? Dia dibayar. Tapi kan dia dikasih syarat yang tidak masuk akal. Dia dikasih ancaman. Dia dibayar di waktu yang salah mungkin. Ya bom pasti meledak. Bayangkan petugas penjinak bom hanya dibayar kalau bom meledak. Saya serius nanya, bayangkan petugas penjinak bom hanya dibayar kalau bom meledak. Apa yang terjadi? Sekarang saya tanya kalian, bayangkan dokter hanya dibayar kalau bukti cacat ada. Apa yang enggak? Doktermu nunggu kamu cacat baru dites. Salah doktermu? Ya enggak. Karena dia cuma dibayar kalau kamu terbukti cacat. Dia nggak dibayar kalau kamu mencegah cacatnya kamu. Kalau kamu mau menuju cacat nih, saya Leonard, saya mau cegah kamu jangan sampai cacat. Saya tes dulu, masih normal, masih cacat ringan. Saya cegah dia balik ke normal. Saya nggak dibayar. Saya hanya dibayar justru kalau cacatmu udah berat. Ya saya tunggu cacatmu berat lah. Gimana sih? Ngapain saya cegah? Apa insentif saya mencegah cacatmu kalau saya dibayar setelah kamu hanya kalau kamu cacat? Jawab ini dulu.
baru komplain ke masalah yang lain. Insentifnya nggak ada. Teman-teman yang kerja di UGD mungkin akan langsung merespon dengan bilang bahwa ya di UGD itu kita bertindak berdasarkan kecurigaan. Kita nggak bisa langsung nunggu hasil tes baru ngasih obat, bisa lewat pasiennya. Jadi kita harus memberikan obat duluan, hasil tes belakangan. Itu benar, itu terjadi di UGD. Kita bertindak berdasarkan kecurigaan, tapi tes itu tetap ada. Obatnya masuk, hasil tesnya kita lihat obatnya benar atau salah. Hasil tesnya kita lihat perlu obat tambahan apa enggak. Jadi tesnya tetap dikerjakan. Bukan berarti bahwa kita boleh memberikan obat berdasarkan kecurigaan. Memang boleh, memang di UGD itu kerjaannya. Tapi tesnya kita nggak kerjakan, itu kan salah. Waktu obat itu masuk, tesnya udah diambil. Sehingga kita tahu pasiennya bagaimana kondisinya. Tapi kan itu nggak mungkin dikerjakan. Kenapa? Karena kalau hasil tesnya normal, nggak bisa klaim rawat inap, rumah sakitnya dibayar 300.000, pasien dipulangkan. Hasil tes kemungkinan biaya tesnya kan sudah jutaan itu kita kerjakan. Seperti tabel yang tadi. Ya mirip-mirip itu pemeriksaannya, mungkin lebih karena ini situasinya emergency. Jadi nggak bisa dipakai alasan bahwa kita kan harus bertindak sesuai dengan gejala dulu. Iya, tapi tesnya tetap dikerjakan dong. Masa pasien pulang tangan kosong tanpa tes? Tapi ya kalau 300.000 nggak mungkin tes kan? Jadi ya obat, ya kalau hidup syukur, mati nggak apa-apa, mau gimana lagi. Expendable. Daripada kita viral jadi replaceable dokternya. Dan fenomena ini mengakibatkan banyak UGD di Indonesia itu bekerja tanpa bukti. Bekerja berdasarkan feeling. Kenapa harus bekerja berdasarkan feeling? Karena bukti itu mahal. Jadi ya kita kasih, begitu pasien datang, kita kasih obat, oksigen, infus, berharap sesuatu terjadi. Entah perburukan yang mengakibatkan indikasi rawat inap, bisa diklaim, atau perbaikan yang dimana pasien pulang kita bisa tebus 300.000 itu. Kalau nggak jalan kan. Dibilang tidak layak klaim, ditolak klaimnya, ya daripada masalah kayak gitu kan mending nunggu. Hidup syukur, mati ya udah next. Loh, mama saya tuh darurat nggak bisa napas tuh, udah susah napas tuh dari tadi malam loh. Dari malam? Dari pagi juga napasnya udah susah. Napasnya udah susah tapi nggak ada tindak lanjut juga. Pada diem di sini, dipanggil juga diem. Darurat jam 2 juga dipanggil, susternya lama banget tuh nggak. Sampai dokter apa tadi? Dokter anestesi yang ngomelin perawatnya. Kalian ini gimana sih kerjanya? Ini pasien udah darurat, kalian masih santai aja, dia bilang. Tanya dokter anestesi kalau nggak percaya. Sampai gemeter ini tangan saya, coba. Saya tuntut, kalian lihat ya. Rumah. Saya laporin ke BPJS. Jadi sistem pembayaran seperti ini ya mengandalkan adu domba. Mengadu domba dokter dan pasien, mengadu domba dokter dan dokter. Dokter rawat jalan dengan pasien, dokter rawat jalan dengan dokter UGD dengan pasien, dokter UGD dengan dokter rawat jalan. Cinta segitiga yang saling mematikan. Yang kalau viral, yang bayar lepas tangan kita udah tanggung kok. Tapi kalau masih banyak utangnya, kita masih bisa ngerjain pasien di taktik yang lain, yaitu bagaimana kita mempersulit pasien mendapatkan obat yang benar. Karena obat yang benar mahal, jadi kita harus ngerjain pasien dulu. Kenapa? Pasien itu jangan dapat obat yang benar. Pasien sesak, dapat obat yang salah, nggak apa-apa. Ngerjain pasien terkait obat. Pertanyaan sederhana. Apakah pasien berhak mendapatkan obat yang benar? Nah, kalau kamu tanya politisi, jawabannya iya. Kalau kamu tanya jaminan kesehatan, mungkin dia akan bilang, iya. Setelah itu kamu bilang, oh iya, kalau saya memang berhak mendapatkan itu, ini obatnya saya butuh. Kamu akan dikasih tahu, kamu perlu ke dokter. Dokter lah yang tahu ini ya kamu butuh atau enggak. Kamu ke dokternya, kamu tunjukkan bukti ilmiah bahwa kamu butuh obat itu. Dokternya akan bilang, belum ada pemeriksaan laboratorium yang mendukung penggunaan obat ini pada kasusnya kamu. Lalu kamu keluar, kamu ke lab, kamu lakukan pemeriksaan dengan uangmu sendiri, bukan uang jaminan. Kemudian kamu balik ke dokternya, dokter ini hasil pemeriksaannya, saya boleh nggak ngambil obat itu sekarang?
Jawabannya nanti adalah, ini biasanya jawaban final, bahwa dari syarat jaminan kesehatan, kondisimu belum layak dapat obat itu. Jadi kamu sudah buktikan secara ilmiah kamu butuh, kamu buktikan secara laboratoris kamu butuh, tetap kamu kalah sama kebijakan jaminan kesehatan yang bilang ke kamu bahwa kamu berhak dapat obat itu. Well, jawabannya sederhana bro, kamu bayar 40.000 sampai 150.000 per bulan. Kalau obatmu butuh sekitar 200.000 sampai 3 juta per bulan, ya kamu pasti mati lah. Nggak akan kamu dikasih obat itu, nggak bayar gaji mereka. Jadi, apakah pasien berhak mendapatkan obat yang benar? Ya, kalau obatnya murah. Kalau enggak, nope. Dan cara ngerjainnya ya cerita yang tadi. Pasti banyak yang mengalami sih cerita itu. Yang terakhir adalah kita bicara lingkungan. Lingkungan ini adalah masalah yang serius. Karena lingkungan inilah yang menghambat jaminan kesehatan memberikan pembiayaan yang sesuai kebutuhan pasien. Contohnya, pasien sesak, tapi tinggal di lingkungan yang memperburuk sesaknya dia. Itu kan percuma. Mau rumah sakitnya selengkap Mayo Clinic Rochester, mau semua dokter dan perawatnya peraih Nobel, mau uangnya nggak terbatas, percuma. Karena begitu sembuh, perfect lagi, dia balik ke lingkungan yang akan membuat penyakitnya balik. Bayangkan, seseorang dengan asma bekerja di laundry yang mengandung setrika uap dan deterjen, atau dia tinggal di rumah yang jamuran, atau dia jaga kolam renang sepanjang hari, atau gagal jantung contohnya, dia bekerja sebagai buruh angkat, atau dia bekerja dengan aktivitas fisik yang kuat, atau pasien PPOK bekerja sebagai tukang parkir, atau bekerja di kantor yang semua teman-temannya merokok. Ya, kita kan nggak mungkin minta pasien untuk renovasi rumah. Kita kan nggak mungkin minta pasien untuk cari pekerjaan lain. Pengangguran 5%, informal 30%, di mana banyak yang dianggap bekerja padahal tidak digaji karena bekerja bersama keluarga, contohnya kayak gitu. Ini kan kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan. Ya, solusi dari lingkungan ini tidak ada di jaminan kesehatan, tidak ada di kami profesi kedokteran, nggak ada. Ini lebih ke pengelolaan negara, di mana kalau kita mau lingkungan hidup pasien lebih baik, ya kita harus meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sehingga derajat ekonomi pasien naik, otomatis dia akan punya penghidupan yang lebih layak. Sampai itu terjadi, jaminan kesehatan juga tidak punya pilihan selain ya memberikan blessing atau memberikan anggukan persetujuan, approval untuk pembiayaan yang jauh di bawah kebutuhan pasien, yang kemungkinan besar dan hampir pasti mengakibatkan pasien tewas, termasuk pasien sesak. Terima kasih.